Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami di channelnya video pembelajaran khusus untuk anak usia SD kelas 6. Kali ini di tema 6 subtema 3 memasuki pembelajaran 5 halaman 112 sampai dengan 116. Dan ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik karena di dalamnya disertai dengan pembahasan soal latihan yang ada di buku tematik. Namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam hati. Dipersilakan. Kemudian setelah berdoa dalam hati masing-masing, Yanda dan Bunda kami sarankan untuk disiplin mematuhi protokoler kesehatan. Mari jadi pejuang COVID agar kita semuanya terbebas dari COVID-19 ini dengan segera dan anak-anak kita segera bertatap muka melalui pembelajaran di sekolah, mudah-mudahan. Baik, Yanda dan Bunda, kalau sudah melaksanakan doa dan protokoler kesehatan, ini tujuan pembelajaran untuk anak kita yang harus dipahami oleh mereka, diantaranya bahwa dengan kegiatan mengamati, anak kita dapat mengetahui keadaan masyarakat yang sejahtera. Ini yang kedua, ketiga, dan ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian di halaman berikutnya bahwa setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Nah, selain itu masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan itu adalah harapan kita bersama agar kita semuanya hidup dalam kesejahteraan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi utuh dan kuat. Kemudian di halaman berikutnya, ayo mengamati. Nah, ini ada 4 gambar. Ini ada 4 gambar, bukan gambar berseri, tetapi ada 4 gambar yang berbeda tema. Ini gambar pertama, anak-anak sedang bersekolah dengan riang. Kemudian ini yang gambar keduanya, ini berbagai penganut agama bergandeng tangan bersama. Di belakangnya ada ilustrasi beberapa tempat ibadah. Kemudian gambar ketiga ke sini Bapak Ibu Tani sedang memanen. Yang terakhir ini adalah gambar orang tua dan anak sedang melaksanakan olahraga di tempat yang asri, sejuk dan rimbun. Nah, yang harus kalian laksanakan adalah mengamati keempat gambar ini. Kemudian di halaman berikutnya kalian dimintai pendapat. Nah, ini apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan dalam kolom berikut. Nah, di sini. Jadi dasarnya dari gambar yang 4 tadi kalian dapat mengungkapkan pendapat. Sekali lagi jangan takut untuk berpendapat. Ya, orang yang berani insya Allah. Ya, berani berpendapat, berani mengeluarkan pendapat, insya Allah akan menjadi anak yang sukses. Nah, contohnya saya kasih contoh sini. Bahwa menurut pendapat saya, gambar-gambar tersebut menggambarkan sebuah masyarakat yang telah sejahtera karena anak-anaknya, lihat gambar anak-anaknya telah memperoleh pendidikan yang layak, mereka bersekolah, dapat hidup rukun antar umat beragama, petani dapat memanen hasil jerih payahnya dengan hasil yang memuaskan, dan mereka dapat berolahraga di lingkungan yang asri, sehat, dan segar. Itulah salah satu indikator masyarakat sejahtera, ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, nah ini, ayo berlatih. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Ini sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Kalian tinggal membuka di slide sebelumnya atau membuka kembali catatannya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah mencari gambar anak pada masa kanak-kanak, baik di internet, di koran, di media yang lain, kemudian tempel di sini. Ya, saya ambil contoh nih. Nah, ini gambar anak-anak. Ya, yang dominan anak perempuan, di belakangnya ada anak laki. Ini hanya sebuah contoh. Nah, kemudian di kolom di sini diceritakan ya ciri-ciri masa kanak-kanak. Nah, seperti ini. Misalkan, jika kelompok kalian perempuan atau jika yang menulisnya perempuan, maka carilah gambar masa kanak-kanak perempuan. Kalau anak laki berarti mencari gambar anak laki-laki masa kanak-kanak. Atau punya gambar sendiri ketika masa kanak-kanak, silakan ditempel ya. Contoh, anak perempuan belum tumbuh rambut halus, suaranya belum melengking, pinggulnya belum besar, dan lain-lain ya. Tulis ciri-ciri
masa kanak-kanak. Ini untuk perempuan. Nah, kalau untuk anak laki-laki berarti gambarnya beda, kemudian ciri-cirinya juga beda. Baik, halaman berikutnya. Nah, ini untuk gambar masa pubertas. Ya, pubertas sudah dibahas, ciri-cirinya sudah dibahas, tempel di sini. Nah, kemudian ciri-ciri masa pubertasnya isi di kolom ini. Paham ya? Nah, kalau lupa silakan dibuka kembali buku tematiknya atau berdiskusi melalui media-media online. Kesimpulannya, perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Bapak kasih contoh bahwa ketika masa kanak-kanak seorang anak belum mengalami perubahan baik fisik, psikis maupun pematangan fungsi seksual. Nah, ketika masa pubertas seseorang telah mengalami perubahan baik fisik, psikis maupun pematangan fungsi seksual. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Sekali lagi, ini hanya sebuah contoh sebagai referensi saja, panduan bagi orang tua siswa. Di kolom ayo membaca, pentingnya kerjasama, bahwa manusia adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Tuh ya, manfaat daripada kerjasama. Kemudian, Yanda dan Bunda, di sini masih tentang kerjasama. Nah, ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan. Setelah membaca teks tersebut, ungkapkan hasil perbandinganmu di kolom ini. Ini bebas, terserah pendapat kalian. Apakah bacaan yang baru saja kalian baca ini sesuai tidak antara judul dan isi? Ya, jangan dikira-kira dulu, baca dulu baru berpendapat. Ya, salam literasi baik bagi Bapak maupun Ibu, juga buat anak-anak kita. Kemudian terakhir, ayo renungkan, lihat hasil pekerjaan anak kita, mana yang belum mereka pahami, mana yang belum mereka mengerti. Kemudian komunikasikan dengan mereka. Seandainya tidak menemukan titik temu, mereka berpendapat begini, orang tua begitu, maka silakan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.